Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim kama dzakarahu adh-dzakirun al-akhyar. Wa salli wa sallim wa barik alaihi makhtalafa al-lail wan nahar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala al-muhajirina wal ansar. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas tentang salah satu di antara ciri orang yang sabar. Salah satu di antara sifat sabar itu, karena sabar adalah lebih dari setengah dari keimanan. Kalau para ulama menyebutkan hadis ada 60-an cabang iman, hampir seluruh cabang iman itu diraih dengan kesabaran. Hampir seluruh cabang iman itu, atau bahkan seluruh cabang iman itu diraih dengan kesabaran. Dan orang yang beriman itu ciri khas yang paling melekat di dalam dirinya itu adalah sabar. Tidak mungkin seseorang disebut beriman kalau dia tidak memiliki sifat sabar. Dan sifat sabar yang paling jelas dan paling tampak itu ada pada diri orang yang beriman. Sehingga kalau kita membaca ayat-ayat tentang bagaimana Allah menguji seseorang keimanannya benar atau tidak, selalu ayatnya itu tentang bagaimana Allah menguji kesabarannya. Allah kalau pengen lihat orang itu imannya benar apa enggak, maka Allah akan melihat kesabarannya. Bukan dilihat ibadahnya, bukan dilihat lisannya, bukan dilihat penampilannya, hartanya, amal. Cek. Allah tidak melihat kepada penampilannya, tidak melihat kepada amal-amal yang sifatnya nafilah atau yang sunnah yang dia lakukan, tetapi Allah melihat kepada kesabarannya. Teman-teman bisa cek nanti, yang paling jelas tuh ada di dalam surat Al-Ankabut 1 lembar pertama. Itu jelas banget. Allah kalau pengen tahu, pengen ngelihat, pengen ngebuktiin seseorang itu imannya benar apa enggak, maka Allah akan mengujinya dan melihat kesabarannya sejauh apa. Sehingga hal yang sangat penting untuk kita pelajari kalau kita pengen jadi seorang mukmin sejati, sampai kita mendapat gelar ulaika humul mu'minuna haqqan, sampai dapat gelar mukmin yang benar. Ulaika humus shadiqun, mukmin yang jujur. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Kalau kita pengen ngedapetin gelar ini di akhir hayat kita, dan Allahu a'lam, maka yang harus kita tunjukkan dalam hidup kita itu adalah sifat sabar. Di antara sekian banyak contoh-contoh sifat sabar yang ada di dalam kajian Islam, salah satunya adalah ciri orang yang sabar itu tidak mudah tersinggung, nggak gampang baper.
Itu ciri orang yang sabar. Gak semuanya tuh pakai perasaan. Tapi kalau gak pakai perasaan juga susah sih. Tapi jangan berlebihan lah. Karena kalau terlalu ngebaper, nanti lama-lama kita akan jadi orang yang selalu memakai kaca pembesar. Gak pernah pakai cermin. Orang kalau sering pakai kaca pembesar, yang kecil jadi besar kan ya. Yang kabur-kabur jadi jelas. Tapi kalau dia pakai cermin, dia hanya akan melihat dirinya, kekurangannya, sehingga dia bisa memperbaiki dirinya. Salah satu di antara ciri orang yang sabar, yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Wahai orang yang beriman, bersabarlah. Perintah Allah untuk bersabar tuh. Sama kayak aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat dan tunaikan zakat. Allah juga memerintahkan kepada orang yang beriman untuk bersabar, tapi perintah bersabar 2 kali diulang-ulang dalam satu ayat. Jarang banget ada Allah mengatakan dalam satu ayat, wahai orang yang beriman, dirikanlah salat dan dirikanlah salat. Yang ada dirikanlah salat dan bersabarlah atasnya. Atau beribadah kepada Allah dan bersabarlah atasnya. Tapi jarang Allah mengatakan satu perintah yang sama berurutan di dalam satu ayat kecuali perintah sabar. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Wahai orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran kalian. Seolah-olah Allah mengatakan gini, bersabarlah, ya Allah, tapi saya udah sabar. Ya udah, kuatin lagi kesabaran kamu gitu. Jadi nggak ada cerita, sabar juga kan ada batasnya. Sebetulnya sabar bukan ada batasnya, sabar ada tempatnya. Kalau di tempatnya, maka sabar aja terus tanpa berbatas. Allah lah yang menentukan batasnya kapan. Sebagaimana Allah juga menentukan ajal setiap segala sesuatu. Sehingga Allah memerintahkan kita dengan bahasa yang sangat jelas, menutup semua ayat di surat Ali Imran. Ayat penutup, seolah-olah setelah Allah membahas tentang semua masalah dalam surat Ali Imran, ujung-ujungnya Allah simpulkan, kalau kalian pengen ngedapatin semua kebaikan di surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Wahai orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran kalian. Sehingga salah satu di antara ciri orang yang sabar tuh, dia nggak gampang tersinggung, dia nggak gampang pundungan. Apalagi kalau pundungnya fi sabilillah. Gimana pundung fi sabilillah? Ada orang ngajak temannya ke masjid, yuk ke masjid yuk, ada talim tuh bagus. Kayak kamu udah pasti masuk surga aja. Ya udahlah, kamu aja masuk neraka sendiri, udah tertutup hatinya dan segala macam, udah pergi sendiri. Saya nggak akan ngajak-ngajak dia lagi. Dia emang orangnya udah apa misalnya. Kita belum apa-apa ya, baru ngedakwahin orang sehari 2 hari udah pakai surat Al-Baqarah. Khatamallahu ala qulubihim. Belum apa-apa udah khatamallahu ala qulubihim. Padahal kalimat khatamallahu ala qulubihim itu hak prerogatifnya Allah saja. Kita nggak boleh bilang itu. Ayat itu hanya Allah yang bisa menyampaikannya kepada makhluk, kepada hambanya. Karena cuma Allah yang tahu isi hati hamba. Sehingga kita gak punya hak mengatakan, tuh orang-orang yang kayak gitu tuh, itu udah ditutup hatinya. Khatamallahu ala qulubihim. Jadi kita udah gak perlu capek-capek mendakwahi mereka. Bukankah Allah udah pasti menutup hatinya Abu Thalib, tetapi Rasul terus mendakwahinya? Bukankah Allah sudah menutup hati anaknya Nuh, tetapi Nuh masih tawar-menawar kepada Allah, ya Allah beri saya 1 hari lagi, 1 hari aja, mudah-mudahan dia bisa terbuka hatinya. Tapi karena kita pundung fi sabilillah, baru sekali 2 kali kita ngajak teman kita ngajak istri kita, ngajak suami kita, baru sekali 2 kali kita mengajarkan mereka tentang kebaikan, lalu mereka menolak mentah-mentah, langsung kita tidak sabar, lalu pundung dan tidak mau lagi mengajak mereka kepada kebaikan. Apa kata Allah di akhir surat Al-Qalam? Wala takun kasahibil hut. Janganlah kamu seperti orang yang dimakan ikan. Allah nggak mau menyebut namanya untuk menutupi aibnya. Janganlah kamu, ini etika Allah, bukan menutupi aibnya, maaf, etika Allah kepada nabinya. Wala takun kasahibil hut. Janganlah kamu seperti orang yang dimakan ikan.
Siapa dia? Nabi Allah Yunus alaihissalam. Kenapa beliau disebut orang yang makzum, orang yang dikuasai amarahnya dan tidak mampu menahan dirinya dari marah kepada kaumnya? Karena beliau tidak sabar terhadap penentangan kaumnya. Dan menurut saya sih wajar banget beliau gak sabar. Kalau kita mah gak wajar. Beliau sangat wajar. Setelah sekian tahun berdakwah, sekian tahun bersabar, dizolimi terus menerus, akhirnya beliau pundung. Menurut saya sih wajar. Tetapi walaupun wajar, Allah gak rela. Gimana kalau kita yang masih belum sangat wajar? Nabi Yunus berdakwah kepada kaumnya. Yang menentang beliau itu bukan cuma kaumnya, tetapi pemerintahnya. Jadi dari pemerintah beliau diteror, beliau ingin dibunuh. Dari kaumnya yang beliau belain, malah menuduh beliau macam-macam. Jadi seolah-olah kita lagi ngebelain teman kita, orang lain menghujat-hujat kita, teman yang kita belain juga ikut menghujat kita. Pernah gak ngerasain kasus kayak gitu? Kita lagi ngebelain seseorang, tapi orang itu bukan malah mendukung kita, malah dia menghujat kita. Akhirnya yang jadi kambing hitam kita sendiri. Ini ujian kalau kayak gini, ini lagi diuji seperti Nabi Yunus. Sehingga akhirnya Nabi Yunus, ya udahlah terserah kalian. Kalau nggak mau beriman itu urusan kalian, bukan urusan saya. Pergi. Perginya juga bukan mau berhenti berdakwah. Perginya mau mencari umat lain yang mau mendengar dakwah beliau. Bukan berhenti berdakwah. Kalau kita mungkin saya mah gak mau cari masalah, mending saya jadi pengusaha aja. Saya gak mau jadi ustadz lagi, ternyata terlalu banyak disorot, jadi orang biasa aja. Saya mah gak mau lagi berdakwah, karena orang-orang dakwah itu harus suci, gak boleh ada salah. Mending saya jadi orang biasa aja. Gak mau lagi berdakwah. Sabar ya. Gak ada batasnya kan? Ya udah biarin aja deh. Sabar ya, dengerin yang kayak gini-gini. Cek. Ya artinya Nabi Yunus alaihissalam bukan beliau mau berhenti berdakwah, bukan beliau gak mau lagi menyampaikan risalah, cuma beliau pengen pindah ke negeri yang lain. Berharap di negeri itu beliau akan ketemu dengan orang yang mau mendengar dakwah beliau. Cuma kayak gitu niatnya. Tetapi Allah gak rela dan akhirnya Allah memberi pelajaran kepada Nabi Yunus dengan adegan yang kita tahu ceritanya. Sehingga Allah ketika Nabi Muhammad SAW agak sedikit melemah dalam dakwahnya, mulai agak merasa aduh kok gini-gini amat ya dakwah mah. Akhirnya Allah nasihati Nabi Muhammad dan itu ada di surat Juz 29 dan wama adraka ma Juz 29. Tahukah kita apa itu Juz 29? Juz 29 itu seluruhnya surat Makkiyah. Dari Al-Mulk sampai akhir Juz 29 itu surat Makkiyah dan Juz 28 itu semuanya surat Madaniyah. Artinya apa? Juz 29 ini setiap suratnya turunnya di Makkah. Kalau Juz 30 ada Makkiyah ada Madaniyah. Surat-surat yang lain ada Makkiyah ada Madaniyah. Tapi kalau Juz 29 semuanya Makkiyah, artinya semuanya turun di Mekah. Kalau semuanya turun di Mekah, kita bisa kebayang lah gimana suasana waktu itu. Berarti suasana ketika Nabi dalam keadaan benar-benar diuji oleh Allah dalam awal-awal dakwahnya. Dihujat sana sini, dicaci maki, dicela, difitnah, ditinggalkan orang-orang tercintanya, orang-orang terdekatnya, tinggal sendiri, jatuh miskin, disiksa fisiknya, perasaannya dan seluruhnya dalam kondisi yang melemah kayak gitu. Allah menasihati Nabi Muhammad dengan kalimat wasbir, bersabarlah terhadap ketetapan Tuhanmu dan janganlah kamu seperti orang yang dimakan ikan. Coba teman-teman buka deh surat Al-Qalam surat 68 biar kita tilawah dulu. Buka surat Al-Qalam surat 68. Kita mulai dari ayat 44 sampai selesai. Surat Al-Qalam surat 68 kita mulai dari ayat 44. A'udzu billahi minasy
minasyaitonir rajim. Silakan. Ya, kita baca yang serentak ya. Setelah saya baca, teman-teman ikutin dan suarakan ini sebagai syiar kita, gemakan Masjid Istiqomah dan Kota Bandung ini dengan suara-suara anak muda. Bismillahirrahmanirrahim. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين Maka serahkanlah wahai Muhammad kepadaku urusan orang-orang yang mendustakan perkataan ini atau Al-Quran. Nanti kami sendiri yang akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah-arah yang mereka tidak duga-duga. Dan aku memberi tangguh kepada mereka, sesungguhnya rencanaku amat tangguh. Apakah kamu meminta upah kepada mereka wahai Muhammad, lalu mereka merasa berat dengan hutang piutang itu? Ataukah ada pada mereka itu ilmu tentang gaib, lalu mereka menulis padanya yang mereka tetapkan? Maka bersabarlah kamu wahai Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu. Dan janganlah kamu seperti orang yang berada di dalam perut ikan ketika ia berdakwah, bukan berdoa ya. Nah dari situ berdakwah. Ketika dia berdakwah sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya. Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, benar-benar ia akan dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang soleh. Ini ayat turun ketika Nabi sedang perasaannya lagi dalam keadaan galau banget. Dan galaunya Nabi itu bukan urusan pribadi. Lebih keren lah daripada galau kita. Lebih agak elit dikit. Kalau kita mah galau mah urusannya itu melulu ya. Kayak cerita minggu kemarin ya. Galaunya keliling Sungai Nil. Nah kalau itu mah galau gak keren. Jangan ditiru ya. Saya malah takut gara-gara saya cerita kemarin banyak yang meniru. Kenapa nih banyak yang keliling-keliling sungai-sungai di Bandung?
Gara-gara galau mengikuti Ustadz Hanan. Kalau Sungai Nil masih mending lah keliling tapi asik ngelihat pemandangannya. Dan Sungai Nil itu kata Nabi salah satu sungai surga yang ada di bumi. Intinya Nabi lagi galau dan galaunya Nabi itu bukan karena masalah pribadi, bukan karena putus cinta. Nabi pernah ditolak cintanya enggak? By the way, ini intermezzo. By the way, Nabi pernah enggak ngerasain ditolak cintanya? Pernah baca ceritanya? Pernah banget, 2 kali. Jadi yang putus-putus cinta, berbahagialah kalian mengikuti sunnah Nabi. Pernah ditolak 2 kali. Cuma bedanya Nabi ditolak mah biasa aja. Gak sampai baper banget, gak sampai akhirnya gak bisa tidur, gak bisa makan. Apalagi berdiri di atas tower, di atas jembatan gitu. Tapi mau loncat gak berani, gak loncat, gak keren masa turun lagi gitu kan ya. Udah naik di atas tower, loncat, aduh sakit juga nih kalau jatuh nih. Apalagi ngelihat di bawah itu banyak batu. Tapi mau turun lagi gak keren, ntar ditertawain sama orang lain. Akhirnya muter-muter aja di situ, lama-lama jatuh sendiri bukan karena niat bunuh diri, terbunuh. Atau sampai ada yang nabrakin motornya ke truk yang berhenti di depan rumah ceweknya, dia tabrakin sehingga biar ceweknya tahu, biar kamu tahu gimana aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Nabi mah nggak kayak gitu. Pernah beliau ditolak cintanya? Pernah. Saat beliau masih jomblo, belum menikah dengan Khadijah, belum dapat wahyu, beliau punya perasaan sayang kepada anaknya Abu Talib dan ingin menikahinya, ternyata ditolak oleh papanya. Pak, saya ingin melamar anak bapak. Maaf, udah ada yang duluan dan saya emang niat mau nikahin anak saya dengan kaum yang fulan, dengan kabilah fulan. Alah si bapak mah sara banget gitu ya. Enggak, biasa aja. Saya mau menikahkan putri saya dengan kabilah fulan karena dulu mereka menikahkan putri mereka dengan kabilah kita, yaitu ayahmu dengan Aminah. Oh ya udah nggak apa-apa, udah selesai, beres, nggak ada sampai keliling Sungai Nil kayak gitu kan, nggak ada adegan-adegan kayak gitu, biasa aja. Ternyata dapat yang lebih baik, yaitu Khadijah. Khadijah wafat, datang lagi ke situ. Coba, berarti kan Rasulullah masih nyimpen ya. Dan itu manusiawi, nggak salah, walaupun nggak sampai ada perasaan yang macam-macam. Secara manusiawi banget, naluri banget gitu. Khadijah wafat, Rasulullah ngelamar lagi cewek yang sama. Cuma sekarang dia udah janda, udah punya anak. Sekarang yang nolak bukan bapaknya udah meninggal, yang nolak dia sendiri. Dia bilang, ya Rasulullah, siapa sih yang tidak ingin menjadi istrimu? Tetapi saya bingung, saya punya banyak anak. Kalau saya menikah dengan engkau, saya harus memilih berat kemana. Kalau saya berat kepada suami, saya takut mentelantarkan anak-anak saya yang masih kecil-kecil. Kalau saya berat ke anak, saya takut zalim kepada hak suami saya. Daripada saya jadi orang zalim, maka ya Rasulullah maaf, saya gak bisa terima. 2 kali loh, cewek yang sama, bayangin. Tapi apa baper? Biasa aja. Makanya orang yang sabar tuh kayak gitu tuh. Orang yang tangguh tuh kayak gitu. Laki-laki yang tangguh tuh jangan lihat saya ya. Saya emang nggak tangguh kemarin tuh, sekarang insya Allah udah tangguh. Jadi yang tangguh tuh kayak gitu. Ada masalah cinta mah bukan segalanya dalam hidup lah. Walaupun dia adalah salah satu di antara zinatul hayah, perhiasan hidup ya. Bahkan kata Nabi, kehidupan dunia ini adalah kesenangan dan sebaik-baik kesenangan itu adalah istri yang solehah, artinya dengan perasaan. Tetapi dia bukan segalanya, bukan akhir dari segalanya, bukan juga ya pokoknya hidup kita tentang cinta, love, and love, pokoknya love aja gitu. Enggak segalanya tentang cinta. Ada hal yang lebih penting daripada sekedar masalah cinta yang identik dengan hawa nafsu, yaitu cinta karena Allah. Kalau cinta karena Allah mah enggak akan pundung gara-gara status yang enggak jadi, biasa aja. Tapi kalau cinta karena hawa nafsu, statusnya nggak diokein, nggak dijadiin, nggak disahkan, maka dia pun menjadi pundung fi sabilil hub, di jalan cinta. Nanti tulis tuh artikel dengan judul orang-orang yang pundung di jalan cinta. Dan itu banyak banget tuh, sampai ketika dia pundung di jalan cinta kayak gitu ya, dia akan mencari lagu-lagu yang akan mendukung kepundungannya. Akan mendukung kegalauannya, mendukung perasaannya yang lagi hancur-hancuran. Dia cari lagu misalnya, kau hancurkan hatiku, hancurkan.
Atau satu lagi hancur melulu. Dari awal sampai terakhir hancur. Saya kan dulu pernah tuh tinggal di Dewi Sartika di Sarbini dan di situ ada Saritem nomor 2 di Bandung. Saya tinggal bersebelahan dengan rumah mereka. Pagi-pagi saya lagi beres-beres mau keluar, ada anak kecil gitu, anak usia 4 tahun gitu. Dia nyanyi sambil main di depan rumah saya. Kau hancurkan hatiku. Ini anak 4 tahun hatinya udah hancur. Pertanyaannya siapa yang telah menghancurkan hati anak ini? Gitu. Yang satu lagi yang cewek, panggil aku si Jablay. Anak usia 5 tahun cewek udah jadi Jablay. Ini masa-masa kejayaan orang Indonesia ya. Luar biasa anak kecil lagunya. Kalau dulu saya masih kecil mah lagunya Si Komo lewat, yang gitu-gitu lagu nggak jelas gitu, lagu anak-anak banget. Kalau sekarang udah dewasa, sehingga lebih gampang lagi dia pun pundung. Makanya kalau kita mau sabar tuh ketika kita dalam keadaan kayak gitu galau kebawa perasaan kita karena ucapan-ucapan yang membuat kita tersinggung atau ucapan-ucapan yang membuat kita nggak nyaman hatinya, biar nggak gampang pundung. Jangan lagi mendukung rasa resah kita itu dengan syair-syair jahiliyah. Saya tidak ngomong musiknya, saya ngomong liriknya, saya ngomong kontennya. Jangan mendukung lagi kegalauan kita dengan syair-syair jahiliyah. Apa itu syair-syair jahiliyah? Di masa Rasul dulu ada syair-syair yang dibuat dan dibacakan untuk menambah kegalauan dan menikmati suasana galau. Syair jahiliyah itu macam-macam. Ada syair tentang perang. Dia biasanya tentang rasial. Orang yang anti kepada kabilah yang lain, kabilah kami lebih hebat. Itu ada, namanya syair jahiliyah. Kita bisa belajar itu dalam Fakultas Sastra di Universitas Al-Azhar. Tapi itu bisa jadi bahan dakwah juga. Ada syair jahiliyah yang menceritakan tentang nenek moyang, membangga-banggakan kaumnya. Ada syair jahiliyah yang menceritakan tentang dosa-dosa, indahnya berbuat dosa ini, dosa itu. Kalau sekarang cinta semalam, cinta terlarang segala macam. Ini syair jahiliyah. Ada lagi syair jahiliyah yang bahasanya menceritakan tentang tubuh perempuan. Sehingga orang ketika membacakan syair-syair itu menjadi semangat sambil minum khamr, dia mendengar syair-syair tentang tubuh perempuan dibacakan sehingga dia menjadi semangat untuk melakukan dosa besar. Ada juga syair-syair jahiliyah yang menceritakan tentang cinta perempuan yang diputuskan segala macam. Nah, ini semuanya adalah syair-syair jahiliyah. Cek. Ya. Gitu ya, Bro. Jadi syair jahiliyah itu adalah syair-syair yang menceritakan hal-hal yang menambah kegalauan di dalam hati. Sehingga orang yang sering mendengar dan menikmati syair ini, hatinya itu menjadi lemah. Dan kita jarang mendengar ada cerita di antara sahabat bunuh diri, enggak pernah malah, bukan jarang, bunuh diri gara-gara cinta tuh enggak pernah. Atau jadi anjlok prestasinya, jadi enggak bisa ngafal Quran gara-gara diputusin cewek. Itu kayaknya enggak ada ceritanya di antara sahabatnya. Ada gitu, mana Abu Hurairah kok nggak masuk sekolah hari ini ngafal hadis? Ya Rasul, dia mah lagi galau sekarang. Kenapa? Soalnya nggak ada tuh Abu Hurairah cerita kayak gitu. Siapa dulu yang ditolak melulu sama cewek? Berinisial J, siapa? Julaibib, datang tolak. Mungkin ratusan kali lah ditolak sama cewek. Tapi dia nggak pernah. Gara-gara itu kemudian menjadi malas ke masjid, malas beribadah. Saya mah pundung dari amal soleh gara-gara saya udah soleh tetap ditolak juga. Dulu saya nggak soleh ditolak, sekarang udah soleh tetap ditolak. Terus apa untungnya soleh saya? Ternyata soleh nggak membuat saya diterima oleh cewek-cewek. Memangnya soleh buat diterima? Atau mungkin bisa saja Allah menyediakan yang lebih baik. Intinya jangan mendukung kegalauan kita dengan syair-syair seperti ini. Pasti nggak enak banget loh. Kalau lagi galau dengerin lagu kayak gitu pasti nggak enak banget. Lagi galau dengernya lagu-lagu, enaknya lagu apa ya kalau lagi galau? Punk rock gitu, biar sekalian gini. Kalau saya lagi galau, misalnya lagi galau banget, dengerin ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz yang dari Yaman. Itu kayaknya pengobat galau banget tuh. Kalau lagi pengen semangat, dengerin ceramah dari ustadz-ustadz dari Mesir. Kalau lagi pengen solidaritas, dengerin ceramah-ceramah ustadz dari Syam. Kalau pengen belajar fikih, dengerin ceramah-ceramah ustadz dari Madinah dan Makkah. Tergantung menunya nih. Kalau lagi galau biasanya dari Yaman. Salah satu yang saya favorit banget tuh Habib Ali Al-Jufri. Itu benar-benar ngobatin galau banget. Menenangkan banget. Atau Aid Al-Qarni, La Tahzan. Atau Nabil Al-Iwadi atau Al-Awdi. Saya dengar ini
Jadi cepet hilang, galonya tuh cepet banget. Emang Ustaz bisa galau? Galau juga. Manusia kan, cuma galonya bukan lagi soal cinta. Alhamdulillah udah selesai masalah itu. Allah udah memberikan yang terbaik dan sudah selesai. Jadi udah tutup buku soal bab cinta. Sekarang bab yang lain. Bab yang lain, bab keluarga. Bisa aja galau, lagi gak enak sama istri. Sebagaimana Ali dan Fatimah galau kan. Ali kalau lagi galau ngapain? Ali kalau lagi galau tuh tidur di masjid. Jadi kalau yang rajin tidur di masjid, insya Allah sedang galau. Insya Allah kita lanjutkan setelah salat isya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Biar kita bisa jadi orang yang lebih asik, easy going, gak terlalu baper dan gak pundungan. Apalagi ketika kita melakukan sesuatu karena Allah. Yang pertama, kalau udah kadung kebawa perasaan kita lagi galau, lagi kacau, lagi gak nyaman, maka janganlah mendukung kegalauan itu, ketidaknyamanan itu dengan syair-syair jahiliyah. Syair jahiliyah itu syair-syair yang meratapi keadaan. Ucapan-ucapan atau lirik-lirik yang membuat kita semakin merasa bisa menikmati ketidaknyamanan kita, menikmati kegalauan kita, menikmati rasa sakit hati kita. Kalau zaman dulu tuh kan ada lagu-lagu apa tuh tahun 60-an yang masih tahu, lagu Teluk Bayur gitu-gitu. Yang diputerin di bus-bus kalau lagi perjalanan luar kota tuh. Itu kan makin membuat kegalauan. Atau masa-masa tahun 90-an tuh ada slow rock dari Malaysia yang galau abis gitu kan. Atau kalau zaman tahun 80-an saya masih SD mah Isabella gitu kan ya. Isabella adalah, wah itu mah galau banget tuh kalau udah dengar lagu itu. Atau makin kesini tuh makin banyak galaunya tuh, makin kurang bersyair emang. Syairnya udah gak disebut syair lagi, tapi udah lebih plain-plan, lebih jelas gitu. Kalau dulu kan masih dirangkai syair-syair lagunya. Kalau sekarang mah orang udah malas mikir. Jadi syair-syairnya tuh apa adanya aja, yang penting mengungkapkan bahwa dia sedang galau banget. Apalagi lagu-lagu sekarang tuh saya udah gak terlalu banyak hafal. Kalau saya hafalnya udah banyak yang versi-versi Arabnya. Sejak saya di Mesir banyak dengar lagu-lagu Arab. Lagu Arab juga galau sih sebetulnya, sama-sama galau gitu. Namanya jazz Arab gitu ya. Jadi sama aja. Kalau kita sering dengar lagu kayak gini dalam keadaan galau, itu makin galau. Bahkan dengerin lagu kayak gini nggak galau aja bikin galau sebetulnya. Kita lagi biasa-biasa aja sih, nggak ada masalah gitu. Tapi pas dengar lagu itu, kok hari ini saya jadi nggak enak gini ya, karena kebawa gitu. Liriknya bukan musiknya. Kalau musiknya instrumen segala macam atau lagu-lagu yang sifatnya membangun, yang sekedar hiburan, maka itu nggak masalah. Bahkan para sahabat juga bernyanyi sebetulnya, dan bahkan Ali pernah bernyanyi di dalam masjid. Bernyanyi di dalam masjid di masa Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah udah wafat. Ali duduk dalam masjid bernyanyi, bersenandung gitu, tapi nggak pakai alat musik, hanya dengan akapela gitu. Tiba-tiba seorang sahabat menegur, "Ya Ali, kenapa kamu bernyanyi? Ini kan rumah Allah dalam masjid." Apa kata Ali? "Sesungguhnya saya melakukan hal yang sama di masa Rasul dan Rasulullah membiarkan." Artinya boleh, cuma nggak boleh jadikan tempat nyanyi. Cuma kalau bernyanyi sesekali kayak ngegumang gitu, kecil-kecil sendiri gitu nggak masalah. Sampai sahabat itu kalau dalam berjihad, menggali parit khandak itu nyanyi kan? Yang salah satu yang ngebangkitin semangat mereka apa? Dengan syair-syair yang membangun semangat. La in qa'adna wa nabiyyu ya'malu fadzaka minnal 'amalul mudallalu la 'isha illa 'ishal akhirah Allahumma arham ansar wal muhajirah. Dinyanyiin rame-rame sambil ngangkat batu menggali parit khandak. La in qa'adna wa nabiyyu ya'malu. Artinya apa? Kalau kita duduk-duduk aja, Nabi sendiri bekerja. Fadzaka minnal amalul mudallalu. Kalau gitu kita malu-maluin diri kita sendiri. La 'isha illa 'ishal akhirah. Gak ada kebahagiaan kecuali di akhirat. Allahumma arham ansar wal muhajirah. Ya Allah, rahmati orang ansar dan muhajirin. Diulang terus, semangat kerjanya, gak kaku.
Artinya mereka menyemangati diri mereka ketika lelah, satu dengan sholat. Ketika Nabi bilang kepada Bilal, arihna bis sholah ya Bilal, istirahatkan kami dengan sholat ya Bilal. Tapi jangan berhenti di situ. Banyak orang kalau ngebahas cuma segitu doang. Jadi taat doang tapi nggak asik. Bacalah cerita tentang menggali parit Khandaq itu yang utuh. Sehingga nanti ada adegan menggali parit Khandaq, ada adegan orang ngangkat batu nggak kuat akhirnya ketimpa batu itu sendiri. Ada yang nggak punya alat untuk ngangkat batu yang kecil-kecil akhirnya dia pakai jubahnya. Ada yang adegan sholatnya yang mengistirahatkan mereka. Tapi juga ada adegan hiburan. Salah satu di antara mereka punya inisiatif buat syair spontan, kan orang Arab mah bisa spontanitas buat syair kayak orang berpantun gitu. Jadikan irama musik, kemudian dinyanyikan yang lain rame-rame, semuanya pada tersenyum, semangat lagi bekerja. Jadi bisa, musik itu bisa membuat kita lebih kuat dari kegalauan, tapi pilih yang benar-benar bisa membangkitkan semangat kita dalam kebaikan. Kayak misalnya kalau pengen jadi orang yang istiqomah, ghuraba, 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 ghuraba. Itu lagu yang kalau bagi saya tuh, buat saya kalau lagi merasa sendiri, jadi semangat lagi gitu. Yang dulu kita pas teman-teman yang pernah ikut hiking bareng dulu ke Ciwidey, pas kita naik dan turun, siapa vokalisnya dulu? Mana vokalisnya? Oh ini dia nih. Vokalisnya dari naik sampai turun, lagunya gimana Pev? Masih ingat lagunya? Lagu apa? Allahu ghayatuna, Allah tujuan kami. Itu dari naik sampai turun tuh lagi sampai kita bareng-bareng nyanyi. Hal-hal yang kayak gini nih nyanyian, musik, bahkan pakai alat pengeras suara gitu. Dan ini semuanya sesuatu yang bisa meredam rasa galau kita. Sehingga sahabat itu ketika mereka lagi dalam keadaan tegang, mereka bernyanyi. Ketika mereka dalam perjalanan ke perang Khaybar itu perang yang termasuk salah satu perang yang sulit banget, mereka bernyanyi. Tapi lagu-lagu yang dipilih itu membangkitkan semangat. Kalau orang Hamas di Palestina, gimana lagunya? Hey 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 hey. Kan lagunya tuh lagu perang gitu ya, lagu semangat gitu. Kita juga di Indonesia bisa gitu, tapi dibentuk dalam akustik misalnya. Intinya jangan menambah kegalauan kita dengan syair-syair jahiliyah, tapi kuatkan hati kita dengan syair-syair terbaik. Yang pertama Al-Quran, yang kedua nasihat, yang ketiga tak apalah kalau kita sesekali mendengar musik atau irama-irama lagu yang membangkitkan semangat. Jangan menyerah atau lagu apa. Kalau senang yang rap, banyak lagu-lagu rap yang keren-keren juga. Ayo ke masjid, atau yang saya suka tuh salah satu political rappers yang dari Inggris tuh, dia nyanyiin tentang Palestina, nyanyiin tentang hak asasi manusia, bukan muslim, tetapi dia nyanyinya tuh membangkitkan semangat tentang apa itu teroris. Mereka memanggil kami teroris, padahal mereka sendiri teroris segala macam. Nah, ini kan hal-hal yang sifatnya membangkitkan semangat. Jadi bukan mengharamkan, tetapi kita memilih mana yang paling pantas buat kita, karena kita ini kaum terpilih. Jadi segala yang kita nikmati itu pilihan. Bukan sembarangan, bukan yang diobral. Sehingga menguatkan hati kita dalam keadaan galau. Jadi kalau kayak gitu insya Allah bisa lebih easy going. Ada masalah? Kalau nggak bisa baca Quran, dengerin bacaan Al-Quran. Kadang-kadang kita ada masalah, baca Quran makin nambah masalah. Soalnya bacaan kita kacau balau ya. Lagi banyak masalah, ini baca Quran ini Alif Lam Mim dibaca alama ya. Jadi kan kacau jadinya tuh. Banyak salah nih, nggak enak nih. Dengerin bacaan Al-Quran orang lain, dengerin azan-azan, dengerin senandung-senandung yang menambah pahala. Pernah ngerasa capek nggak dengerin bacaan Al-Quran? Jujur, nggak ada yang berani jawab. Saya juga pernah ngerasa capek dengerin Al-Quran tuh capek, wajar, manusiawi. Artinya malal itu dalam bahasa Arab artinya bosan, dan itu sesuatu yang manusiawi. Jangan malu kalau kita mengatakan, aduh saya agak bosan, astagfirullahaladzim. Tapi astagfirullah ya, bosan terhadap bacaan Al-Quran itu astagfirullah, tapi itu manusiawi. Nah saat seperti itulah ada hiburan. Kenapa Nabi, nggak usah dengerin lagu mah, yang penting Al-Quran udah yang paling baik. Iya, tapi kan bukan berarti nggak boleh. Nabi juga mendengar bacaan syair-syair yang tadi, sahabat mendengar bacaan syair tadi, dan itu nggak menunjukkan bahwa mereka itu bosan dan nggak senang kepada Al-Quran. Manusiawi banget, butuh hiburan, seni, jamal. Coba nanti perhatikan di Al-Quran, suatu saat saya akan bahas betapa banyak ayat-ayat seni di dalam Al-Quran itu banyak banget yang diistilahkan dengan jamalun, keindahan.
Karena manusia butuh itu untuk supaya lebih kaya jiwanya dan lebih bijak jadinya. Dan kalau dalam keadaan kayak tadi lagi dalam keadaan lemah bisa kuat lagi gitu. Maka kalau misalnya udah dengerin Al-Quran, pengen dengerin lagu deh, atau pengen dengerin tausiah, pilih tausiah yang singkat-singkat tapi membangkitkan semangat. Salah satunya kalau saya misalnya senang dengar kalau yang versi bahasa Melayunya Habib Zainal Abidin tuh yang dari Malaysia ya. Itu kan singkat-singkat tuh 3 menit, 2 menit, 4 menit. Tapi kan banyak menu tuh. Kita lagi pengen masalah apa? Maafkanlah atau jangan sakit hati, jangan marah, apa segala macam kan banyak tuh. Tinggal klik di YouTube, dengerin, semangat lagi. Atau baca. Saya kalau lagi ada masalah perasaan saya ke keluarga, misalnya ke istri gitu. Dari mana saya tahu hadis tentang 70 kali seorang suami harus bersabar kepada istri? Dari ketika saya galau. Ketika saya lagi galau masalah istri mungkin ada yang gak enak gitu, ada percekcokan, ada permasalahan, beda pendapat dan itu wajar setiap keluarga ngalamin. Saya langsung nge-browsing di internet. Nasihat Nabi kepada suami. Bukan nasihat Nabi ke istri, itu makan nambah galau tuh. Kita lagi sebel sama istri, kita cari istri solehah menurut Al-Quran dan Sunnah. Aduh, itu makin galau banget tuh. Kalau kita yang galau, cari solusi buat kita, bukan untuk orang yang kita galauin. Makanya yang saya search di Google tuh nasihat Nabi kepada para suami. Pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Kalau yang bisa bahasa Arab lebih banyak lagi tuh keluarnya tuh. Keluar, tab pakai bahasa Arab, keluar nasihat-nasihat yang sangat banyak. Salah satunya yang sangat membekas bagi saya tuh ketika Nabi ditanya berapa kali seorang suami harus bersabar kepada istrinya dalam sehari, kata Nabi 70 kali. Akhirnya saya ngitung, istri saya nyebelin saya sekali, baru sekali, baru 10 kali, baru 20 kali misalnya. Tapi alhamdulillah gak pernah lebih dari 5 kali dalam sehari. Berarti kan masih jauh, gak perlu tunggu sampai 70 kan. Ini 5 juga gak akan sampai dalam sehari. Dia juga mungkin tahu, jangan sampai lebih dari 5 deh, dicicil besok lagi gitu misalnya. Jadi 70 itu dibagi sebulan dan kita nggak ada alasan untuk marah karena 70 dalam sehari. Kalau 70 dalam sebulan itu masih wajar banget. Jadi kalau teman-teman yang nanti udah nikah, terutama yang baru nikah nih, ada yang baru pulang dari bulan madu nih. Kalau misalnya dibuat agak tersinggung oleh istrinya dalam sehari kurang dari 70 kali, dia belum punya alasan yang kuat untuk marah. Kalau belum sampai 70 kali, dia nggak punya alasan yang kuat buat marah. Berarti dia harus sabar. Kalau dia marah, berarti dia bukan suami yang solih. Khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik untuk keluarga kalian dan aku yang paling baik untuk keluargaku. Salah satu artinya sebaik-baik kalian yang paling tahan marah 70 kali untuk keluarga kalian. Dan aku tahan banget 70 kali marah dari kesalahan keluargaku. Ini kalau lagi ada masalah hati, langsung cari solusi sendiri, cari obatnya. Jangan udah sakit dikorek-korek lagi tuh luka, makin sakit. Cari obatnya langsung diobatin, dan obatnya itu pastinya adalah pertama zikrullah, ala bidzikrillah, bukankah dengan mengingat Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, hati menjadi tenang. Satu pasti tuh dengan zikir, kedua dengan Al-Quran, ketiga dengan tilawah, dengan nasihat-nasihat dari para ulama. Keempat dengan hiburan-hiburan yang menyenangkan, yang positif. Bisa jalan, bisa main, bisa dengerin musik dengan apa yang positif-positif. Dan yang terakhir mungkin dengan cara lupain aja deh, tidur. Jadi solusi terakhir, udah sholat, zikir, aduh masih sakit hati gitu. Mungkin kurang khusyuk. Lagi sholat mikirin masalah. Tilawah Al-Quran yang dilihat bukan huruf-huruf Al-Quran tapi masalah-masalah. Listnya gitu banyak banget. Udah gitu dengerin musik, aduh bingung milih musik yang bisa menyemangati kita. Dengerin nasihatnya makin berat. Soalnya yang dibahas masalah sunnah, bid'ah, surga, neraka, berat-berat banget gitu, fikih gitu ya. Akhirnya makin galau. Udah deh bawa tidur aja deh. Tidur, melupakan masalah sejenak. Bangun dari tidur nanti tiba-tiba udah 309 tahun. Ashabul Kahfi ya. Karena banyak banget masalah, udah deh dipakai tidur aja deh. Udah tidur aja di gua. Udah bangun-bangun. Berapa tahun? Berapa lama kalian di sini? Setengah hari atau 1 hari? Enggak, kalian 309 tahun di sini. Itu walaupun bahasanya adalah bahasa dakwah, sebetulnya tidurnya Ashabul Kahfi itu salah satu cara Allah nasihatin kita. Kalau kalian punya masalah, tidur aja deh. Kayak Ashabul Kahfi, dakwah enggak bisa diterima oleh kaumnya. Nah, yuk kita tidur aja yuk, bareng-bareng yuk gitu.
Pergilah ke gua tidur 309 tahun. Kalau nggak bisa tidur, minum Panadol. Insya Allah bangun tidur tuh segar loh, nggak ada masalah lagi. Memang butuh tidur, kadang-kadang bukan masalah sih, memang butuh tidur aja. Kita stres karena capek banget, jadi butuh tidur. Itu satu poinnya ya, jangan nambah masalah dengan syair-syair jahiliyah. Yang kedua, kalau kita pengen lebih easy going dengan perasaan kita ketika ada masalah dari luar, jangan dibesar-besarkan. Ada istilah Arab, syair Arab mengatakan kalau terjemahannya gini. Tutupilah luka itu sebesar lukanya. Jangan sampai lukanya dikit di ujung jari, tapi perbannya itu sampai ke sini. Wah, kayak orang lagi patah gitu. Terus kemana-mana tuh bawa, oh saya mah sakitnya parah banget nih, nggak bisa digerakin tangannya. Padahal lukanya doang sekecil semut di ujung jari, lukanya kecil banget. Tapi yang ditutup misalnya ketusuk duri gitu ya, bukan segitu doang yang di plester gitu. Tapi wah semuanya sampai ke sini nih. Sehingga dia jalan juga kayak gini, merasa bahwa dia yang paling berat lukanya di muka bumi. Ini berarti orang yang membesar-besarkan masalah. Udah segitu doang. Kata para ulama, tutupilah jarhah, tutupilah luka itu sebesar ukuran luka itu. Jangan dilebih-lebihkan. Udah segitu aja. Kalau bahasa yang tadi saya pakai, analoginya jangan pakai kaca pembesar. Makin jelas, makin besar tuh. Padahal kecil aslinya. Kayak setitik debu kalau dipakein kaca pembesar, jadi batu kan, yang dari jauh tuh nggak terlalu kelihatan, jadi jelas banget. Itu kalau pakai kaca pembesar. Makanya biar lebih easy going, lihatlah masalah seukuran masalah. Kalau satu kata cukup satu kata, jangan dirapel dengan semuanya yang selama ini kita dengerin. Tuh kan benar, memang selama ini dia disebutin semuanya, diakumulasi. Berarti kita memperbesar masalah. Setiap ada masalah, udah segitu aja. Jangan ditambah dengan yang kemarin. Yang kemarin lagi, yang setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, yang seumur hidup diakumulasi jadi satu, triggernya kecil tapi meledaknya tuh luar biasa. Kenapa? Karena kita tidak proporsional dalam menyikapi masalah. Ada teman kita yang salah ngomong, udah yang itu doang tuh. Sehingga lebih mudah untuk memaafkannya, lebih mudah untuk melupakannya ketimbang dia salah ngomong sekali, kita ingat beberapa kali yang lalu. Dia juga pernah dulu, yang lain-lain semuanya dirapel, akan susah sekali kalau kayak gitu. Maka lihatlah masalah seukuran masalah. Jangan dilebih-lebihkan. Jangan hiperbola. Jangan lebay. Mungkin poin kedua itu artinya jangan lebay. Ini poin kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga, biar kita lebih easy going dari ucapan orang, dari sikap orang lain. Cobalah belajar, ajari telinga kita untuk ikhlas. Ajari telinga kita untuk ikhlas. Apa maksud telinga kita untuk ikhlas? Maksudnya telinga kita ini belajar mendengar sesuatu itu karena Allah, bukan karena kita, bukan karena orang lain. Kalau karena kita hanya mau mendengar sesuatu yang menyenangkan hati kita. Kalau karena orang lain, kita mendengar orang-orang yang menurut kita respect, menurut kita orangnya keren. Kalau misalnya orangnya kita sebel, kita nggak mau dengar. Tapi dengarlah karena Allah. Kalau karena Allah, asalkan itu kebaikan dan kebenaran, kita terima dari siapapun, dari musuh sekalipun. Apa kata Nabi? Terimalah kebaikan walaupun keluarnya dari mulut seorang budak Habasyah. Artinya bukan karena siapa yang ngomong, bukan seperti apa ucapannya, tetapi intinya adalah kebaikan, dengarkan saja. Dan itu bukan mengkritik kita, itu justru sesuatu yang baik buat kita. Nahnu ahaqqu bihadza. Kaum muslimin lebih berhak menerima kebaikan ini daripada orang lain. Sehingga terima kebaikan itu dari siapapun. Enggak boleh sombong. Jangan sampai kita mengingkari kebenaran dan kebaikan hanya gara-gara kebenaran dan kebaikan itu keluar dari orang yang menurut kita lebih rendah daripada kita. Jangan sampai kita menolak suatu kebaikan hanya gara-gara kebaikan itu ditampakkan oleh orang yang menurut kita nggak baik. Menurut kita nggak baik, padahal belum tentu menurut Allah kayak gitu. Jangan sampai seorang istri menolak nasihat dari suaminya yang menurut istrinya suaminya belum menjadi seorang suami yang soleh. Jangan sampai seorang suami menolak kebaikan dari istrinya karena hanya berpikir istrinya belum taat kepada suaminya. Terimalah kebaikan dari siapapun, bahkan dari mulut seorang budak Habasyah atau dari musuh sekalipun. Budak Habasyah itu agamanya bukan agama Islam. Bukan agama Islam, budak pula dan bukan orang Arab. Jadi secara status sosial di masyarakat Arab itu jauh beda dengan orang Arab, Quraisy, Ahlul Bait. Tetapi tetap diterima yang namanya kebaikan dari siapapun juga. Kita belajar dari semua orang, kita menerima kritik dari semua orang,
Nggak ada cerita saya seorang guru maka saya nggak boleh dikritik oleh muridnya. Bahkan seorang nabi pun dikritik oleh para sahabat dan beliau nggak marah. Siapa sahabat yang pernah mengkritik nabi? Habis-habisan kritiknya. Umar masuk Islamnya belakangan lagi tuh. Kalau Abu Bakar masih mending, kalau Khadijah masih mending. Ini Umar yang masuk Islamnya tuh setelah Nabi berdoa lama baru masuk Islam. Yang di masa jahiliyahnya pernah minum khamar, dosanya macam-macam. Ngeritik Nabi, ya Rasulullah, keras suaranya di depan Nabi. Sampai Allah sendiri yang menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Janganlah kalian mengangkat suara kalian di hadapan Rasul melebihi suara Rasul. Tapi Rasul gak marah. Allah yang mengajari mereka etika, tetapi Rasul nggak jadi baper gara-gara itu. Kenapa? Karena kalau itu emang niatnya baik, Umar berpendapat bukan karena marah ke Rasul. Umar berpendapat walaupun dia nggak setuju dengan Rasul, itu pasti karena Allah. Umar setuju dan nggak setuju, itu karena Allah. Kenapa? Karena Umar itu zahir dan batinnya sama. Zahir dan batinnya sama. Kalau dia zahir nggak setuju karena Allah, batinnya juga gitu. Nggak ada munafik dalam, nggak ada dzi wajhain. Tidak ada bermuka dua di dalam diri Umar bin Khattab. Dia orangnya terus terang gitu. Sehingga Rasulullah paham banget karakter Umar. Umar mah karena dia gak setuju, pasti gak setujunya karena Allah, bukan karena dia gak enak sama saya, karena dia ada masalah-masalah yang enggak. Pernah Umar dengan Abu Bakar tuh kayak gitu. Abu Bakar ngusulin sesuatu, Umar bilang, menurut saya gak kayak gitu ya Rasul. Baper Abu Bakar, tersinggung, gak easy going. Akhirnya Abu Bakar bilang, Umar, kamu kayaknya seneng banget beda sama saya, kata Abu Bakar. Kata Umar, enggak, saya emang kayak gini pendapat saya. Tapi kamu selalu membantah saya, enggak pernah sama pendapat kita. Ramai itu di depan Rasulullah. Akhirnya turun lagi ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum. Jangan lagi kalian bersuara keras di depan Nabi. Bertaubat lagi. Pernah ngalamin kayak gitu juga sahabat. Insaniyatus sahabah, sisi-sisi manusiawinya para sahabat. Tapi ketika mereka udah paham, Umar pernah dikritik lebih keras dari ini. Tapi nggak sampai membawa perasaan. Ketika Umar jadi Amirul Mukminin, khalifah presiden, bayangin yang mengkritiknya seorang mantan budak Bilal bin Rabah. Ngebantah terus. Umar ngeluarin satu undang-undang, dibantah sama Bilal. Umar ngeluarin keputusan presiden, dibantah sama Bilal. Pokoknya Bilal ini ngebantah Umar aja terus. Sampai Umar bilang ini apa? Kata Umar, ya Allah aku berlindung kepadamu dari Bilal. Sampai ngomong gitu coba. Saking kerasnya bantahan Bilal kepada Umar. Sampai Umar bilang, ya Allah aku berlindung kepadamu dari Bilal. Tapi Umar gak marah sama Bilal. Cuma udah gak tahan lagi gitu. Saking terus menerus gitu. Dalam keadaan bertubi-tubi terus menerus. Deketan lagi waktunya. Terus aja Bilal ngebonjokin Umar. Sampai Umar terpojok banget. Sampai Umar bilang, ya Allah aku berlindung kepadamu dari Bilal. Ini artinya mereka mah orangnya easy going banget. Pernah Umar di depan para jamaah habis sholat, kan zaman dulu mah presiden, dia juga ulama, dia juga imam sholat ya. Habis ngimamin sholat, Umar berdiri kemudian mengumumkan satu pengumuman. Gara-gara ada pengaduan dari salah seorang perempuan, dari seorang laki-laki yang ngadu dia jomblo, udah tua masih jomblo. Ditanya sama Umar, kenapa kamu masih nggak jomblo? Kamu jomblo fisabilillahnya Istiqomah dan Al-Latif ya gitu. Kata dia, enggak, saya mah enggak jomblo, bukannya enggak mau nikah, bukan terlalu selektif. Tetapi mahar-mahar perempuan sekarang mahal-mahal, wahai Amirul Mukminin. Saya bukan orang kaya, enggak sanggup membayar mahar perempuan. Walaupun hadisnya sebaik-baik perempuan yang paling murah maharnya, tetapi namanya manusia kadang-kadang menganggap dirinya, saya kan keren, jadi mahar saya mah 2 miliar gitu misalnya. Saya aja suka bercanda sama istri saya, karena bercanda doang sih enggak serius. Anak saya menurut saya adalah bidadari saya, my angel gitu. Jadi saya bilang ke istri saya, nanti mahar dia tuh paling murah 4 miliar ya. Saya 3 miliar, kamu setengah miliar, dia setengah miliar. Jadi saya dapat 3 miliar gitu-gitu. Jadi dicandain, maharnya mahal-mahal. Kalau teman-teman pergi ke Mesir, orang Mesir itu rata-rata nikahnya di atas 35 tahun. Kenapa? Sukses dulu baru bisa nikah, saking mahalnya mahar orang Mesir. Makanya saya nggak punya istri orang Mesir. Maharnya mahal banget. Apa maharnya? Harus punya 1 bungalow, mobil, kemudian emasnya itu sampai ditaruh dari ujung pergelangan tangan tuh sampai di siku tangan, penuh berapa kilogram, setengah kilo. Ngadulah nih seorang sahabat ke Umar, ya Amirul Mukminin, sekarang maharnya terlalu mahal dan segala macam, saya tidak bisa menikah.
Akhirnya Umar menjadi marah karena dia presiden, dia tinggal ngubah hukum aja. Ketika dia selesai sholat dia katakan, wahai kaum muslimin, mulai sekarang saya akan buat peraturan bahwa mahar tidak boleh melebihi sekian dinar. Siapa yang selama ini maharnya sudah melebihi sekian aturan yang saya buat, maka kembalikanlah kepada laki-laki yang membayar mahar. Sebutlah misalnya 1 dinar. Siapa yang selama ini dapat mahar lebih dari 1 dinar, maka dia kembalikan sisanya kepada suaminya atau laki-lakinya. Seorang sahabiat mengangkat tangan, perempuan, dari belakang, dan itu kelihatan. Artinya masjidnya masih belum ada pembatas. Baru ada pembatas masjid di zaman masjid dalam Islam itu akhir-akhir ini. Dulu di zaman Rasul, di zaman sahabat nggak ada pembatas laki-laki dan perempuan, hanya perempuan agak belakangan biar beda dengan laki-laki. Lalu dia mengangkat tangan. Umar mengatakan, ada apa? Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, bagaimana engkau akan mengatakan sesuatu yang bertolak belakang dengan Al-Quran? Gimana maksud kamu? Allah berfirman dalam Al-Quran, setelah kamu memberikan mahar kepada istri-istrimu, janganlah kamu mengambil lagi mahar itu dengan jalan apapun. Inginkah kamu mengambil api neraka ke dalam perutmu? Akhirnya Amirul Mukminin dimarahin sama perempuan itu. Apa kata Umar? Banyak orang yang lebih fakih daripada Umar bin Khattab. Coba, nggak baper kan? Easy going kan? Banyak orang yang lebih ngerti agama daripada saya. Ya udah, saya tarik lagi, nggak jadi peraturannya. Coba, presiden coba, bisa kayak gitu. Namanya kebenaran, terima aja. Kalau emang kita salah, kenapa kita mau gaya-gayaan? Ngakuin aja kesalahan kita. Udah, akhirnya tarik lagi peraturannya, nggak jadi. Sesungguhnya siapa yang memurahkan mahar, maka itu baik. Yang sudah mahal ya udahlah gitu. Jadi kayak gitu peraturannya. Jadi nggak tegas gitu peraturannya. Awalnya tegas banget, tiba-tiba jadi toleran. Siapa yang memurahkan maharnya, maka dia itu kebaikan. Siapa yang mahal, itu mah terserah. Sampai kayak gitu. Terjadi lagi di zaman Abdullah bin Mas'ud. Mungkin sebagian ibu-ibu udah pernah dengar ceritanya. Ada seorang sahabat, saya lupa namanya. Dan kalaupun saya ingat, mungkin gak perlu disebutkan juga namanya. Karena ini salah satu adegan yang lucu. Ada seorang sahabat jadi kayak gubernur gitu di sebuah wilayah Islam. Namanya dulu mungkin masih sedikit ulama, jadi dia gubernur, dia ulama juga. Masyarakat minta fatwa kepada gubernur. Datang kepada gubernur, Pak, saya mau minta fatwa seorang laki-laki dengan istrinya. Fatwa apa? Gini Pak, saya itu minum susu istri saya, kata dia. Terus gimana nih status saya sebagai suami? Apakah jadi terputus sehingga saya jadi anak susu dari istri saya? Coba gitu pertanyaannya. Ini pertanyaan fikih ya, ini bukan vulgar. Emang kayak gitu ceritanya. Saya minum susu istri saya, sehingga apakah dengan demikian saya sudah menjadi anak susuan? Kalau jadi anak susuan kan berarti saya udah gak jadi suami dia lagi, jadi anak susuan. Beda statusnya gitu. Sahabat ini bingung. Akhirnya dia, oh iya, kalau gitu kamu udah jadi anak susuan dia, berarti kalian sudah cerai nih, udah gak bisa lagi. Kalian jadi ibu dan anak. Oh gitu ya? Ya gitu. Kayak seorang ustadz ditanya gak tahu dalilnya, asal jawab aja gitu. Udah ya gitu. Akhirnya karena udah dibilang kayak gitu, dia pulang dengan sedih suami istri. Ya kita mah jadi anak sama ibu ya gitu. Masih mending saya kan adik kakak, ini mah anak ibu. Statusnya lebih pahit lagi tuh, itu udah sakit banget tuh statusnya. Sakitnya tuh di mana-mana gitu. Melihat istrinya, dulu manggilnya Yayang, Bebeb apalah istilahnya ya. Sekarang manggilnya Bu, Yana gitu. Enak banget tuh, gara-gara salah fatwa. Udah difatwain gitu, akhirnya pulang sedih, udah gak bisa lagi apa-apain, bukan lagi suami istri, udah sedih banget. Tiba-tiba berita ini terdengar ke seorang sahabat di Madinah, dia ahli Al-Quran namanya Abdullah bin Mas'ud. Yang hafal 1 juz hanya dengan sekali dengar langsung hafal. Ilmunya banyak banget, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mendengar ini langsung mengatakan, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah. Langsung dia pergi ke negeri itu, dia memperbaiki keadaan di sana. Dia langsung datang ke gubernurnya. Apa yang sudah kamu fatwakan? Kata dia, emang masalahnya apa? Ada yang bertanya, katanya ibu susu dan segala macam. Ya emang kayak gitu. Nah mana dalil kamu? Nggak tahu, menurut saya sih kayak gitu. Coba. Dimarahin sama Abdullah bin Mas'ud. Di depan pejabat-pejabatnya, di depan pegawainya, di depan orang banyak dimarahin terus, kata Abdullah bin Mas'ud. Sekarang kamu umumkan lagi yang sebaliknya. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, sesungguhnya batasan menyusui yang menjadikan dia anak susunya itu hanya 2 tahun. Di atas usia 2 tahun itu tidak jadi darah dan daging. Udah minum aja sesukanya. Nggak masalah gitu. Hanya di bawah 2 tahun yang berstatus jadi anak susuan. Di atas 2 tahun nggak jadi anak susuan. Oh gitu, saya nggak pernah dengar hadisnya. Makanya jangan berfatwa sembarangan. Wah, repot kan?
diundang lagi semua masyarakatnya yang udah tahu fatwa itu, termasuk orang tadi. Wahai kaum muslimin, saya salah. Nih jiwa besar nih seorang pemimpin, easy going, nggak baper. Wahai kaum muslimin, saya salah, maafkan saya. Sesungguhnya manusia bisa bersalah. Jadi ada reason gitu, cari justifikasi. Manusia juga bisa bersalah. Dan mulai sekarang jangan pernah lagi kalian menanyakan fatwa kepada saya. Tanyalah kepada orang ini, Abdullah ibnu Mas'ud. Tidak halal saya mengeluarkan fatwa selama orang ini masih hidup. Akhirnya orang yang tadi pegangan tangan lagi. Ya kita jadi suami istri lagi. Jangan terlalu ngebawa perasaan. Udah kalau emang itu benar, terima aja. Akuin saja bahwa kita salah. Apa ruginya kita mengakui salah? Bukankah Allah memaafkan kesalahan? Yang rugi kalau kita nggak mengakui kesalahan, kita nggak akan pernah mengubah kesalahan kita menjadi kebaikan. Maka solusi yang diajarkan oleh para ulama tadi adalah terimalah kebaikan walaupun dari orang yang kita benci sekalipun. Mudah-mudahan kita bisa ngamalin ilmu yang sedikit ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan menjadi orang yang lebih taat dan lebih asik dalam kehidupan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Yuk kita tutup dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Maafkanlah kekeliruan dan kesilapan kami ya Allah. Kami akui bahwa kami banyak salah dan dosa ya Allah. Gak mungkin kami menutup keburukan-keburukan dan dosa kami di hadapan-Mu ya Allah. Meskipun kami mengingkarinya, Engkau Maha tahu dan bahkan Engkau lebih teliti daripada hitung-hitungan kami ya Allah. Engkau Maha mengingat semua kesalahan kami sejak kami balik sampai hari ini. Berapa kali kami sudah meninggalkan sholat ya Allah. Berapa kali kami mengabaikan azan subuh. Berapa kali kami melakukan maksiat. Berapa kali kami menegup minuman-minuman yang Engkau haramkan. Berapa kali kami menyentuh kulit-kulit yang telah Engkau haramkan dengan syariat-Mu. Berapa kali kami membantah orang tua. Berapa kali kami mencela orang lain. Berapa kali kami mengambil hak orang lain. Engkau Maha tahu banyak sekali salah-salah kami ya Allah. Banyak sekali dosa-dosa kami ya Allah. Lebih banyak yang tidak kami sadari dosa-dosa kami daripada yang kami sadari ya Allah. Kami akui semua itu dan maafkanlah kami ya Allah. Kepada siapa kami akan meminta maaf kalau bukan kepada Engkau ya Allah. Siapa lagi yang bisa mengampuni dosa-dosa kami kalau bukan Engkau ya Allah. Kami sadari bahwa dosa-dosa itulah yang menyulitkan hidup kami ya Allah. Kami sekarang tahu bahwa dosa-dosa di masa lalu kami itu membuat kami tidak tenang ya Allah. Dosa-dosa itulah yang menghalangi kami dari rezeki dan kebaikan ya Allah. Dosa-dosa itulah yang mengeraskan hati kami ya Allah. Dosa-dosa itulah yang telah menjadikan hidup kami hancur sampai seperti ini ya Allah. Kami sadari dosalah penyebab segala keburukan dalam hidup kami, bukan dari-Mu ya Allah. Keburukan tidak datang dari-Mu, keburukan datang dari diri kami sendiri ya Allah. Sehingga jika Engkau tidak memaafkan dan mengampuni dosa-dosa itu, pasti keburukan tidak akan pernah hilang dari kehidupan kami ya Allah. Pasti akan lebih banyak lagi malapetaka yang akan menimpa kami karena dosa-dosa itu ya Allah. Kami sangat mengharapkan ampunan-Mu ya Allah. Karena kami lemah dan kami gak akan sanggup menghadapi akibat dari dosa-dosa kami. Kami tidak akan kuat menghadapi dampak dari dosa-dosa kami di masa yang akan datang ya Allah. Kami gak akan sanggup menghadapi keadaan ketika anak-anak kami membantah nasihat kami karena dulu kami membantah nasihat orang tua kami ya Allah. Kami tidak akan sanggup mengetahui jika anak-anak kami pernah melakukan dosa yang pernah kami lakukan dulu ya Allah. Kami tidak akan sanggup jika tahu anak perempuan kami berbuat dosa yang kami pernah lakukan di masa lalu ya Allah. Kami tidak sanggup melihat anak-anak kami yang laki-laki melakukan dosa yang pernah kami lakukan dahulu ya Allah. Kami tidak kuat untuk menerima dampak dari dosa-dosa kami sendiri ya Allah. Kami tidak sanggup ya Allah. Maka maafkanlah kami ya Allah. Untuk menebus dosa itu dengan amal soleh pun kami belum sempurna ya Allah. Masih kurang banget amal-amal kami ya Allah. Please ya Allah, maafkanlah kesalahan kami ya Allah. Jika Engkau tidak mengampuni dosa kami, pasti kami akan rugi dunia dan akhirat. Dan jika Engkau menutup pintu taubat dan ampunan-Mu, ke pintu mana lagi kami harus memohon taubat dan ampunan selain pintu rahmat-Mu ya Allah.
Ya Arhamar Rahimin, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, ampunkanlah kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Hapuslah catatan amal buruk kami ya Allah. Janganlah Engkau menghisap kami dan menyulitkan hisap kami dengan buruknya amal kami itu ya Allah. Janganlah Engkau menghalangi kami dari husnul khatimah karena lisan kami sering berbohong ya Allah. Karena lisan kami sering berdusta ya Allah. Karena lisan kami sering mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk ya Allah. Janganlah Engkau jadikan kami orang yang bangkrut di akhirat ya Allah. Karena kezaliman kami kepada saudara kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Arhamar Rahimin. Engkau melihat bagaimana kami bersungguh-sungguh setiap pekan datang ke rumah-rumahmu ini. Duduk dalam majelis-majelis ilmu-Mu. Karena kami ingin memperbaiki diri kami sendiri ya Allah. Meski kami tidak tahu apakah kami akan seperti ini sampai akhir hayat kami ya Allah. Engkau yang maha tahu masa depan. Tetapi kami berharap kebaikan dari-Mu. Walau dengan sedikit amal yang baru kami lakukan ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Tawwab. Ya Tawwab. Tub alaina. Terima taubat kami ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang taubatan nasuha. Janganlah Engkau kembalikan kami kepada dosa-dosa itu ketika kami menjadi lemah, ketika kami tidak kuat menghadapi ujian-ujian keimanan dari-Mu, sehingga kami kembali ke belakang sebagaimana orang-orang yang munafik kembali ke belakang. Ya Allah, tsabbit qulubana, tetapkan hati kami dalam ketaatan ya Allah. Tetaplah hati kami dalam amal saleh seberat apapun ujian yang Engkau timpakan kepada kami ya Allah. Jangan Engkau jadikan kami orang-orang yang menyerah dan pundung dari kebaikan-kebaikan karena kami tidak mendapatkan penghargaan dari manusia ya Allah. Jadikanlah kebaikan yang kami lakukan hanya kami niatkan mencari ridha-Mu ya Allah. Jangan biarkan kami menjadi lemah dalam beramal soleh hanya gara-gara mengharapkan balasan dari manusia ya Allah. Kuatkanlah iman dan hati kami dalam ketaatan. Tetapkanlah keistiqomahan kami ya Allah dalam keadaan senang dan dalam keadaan susah. Dalam keadaan kaya dan dalam keadaan miskin, dalam keadaan lemah dan dalam keadaan kuat. Ya Allah, tetapkanlah hati kami. Ya Arhamar Rahimin, kami tahu Engkau tidak akan menerima iman seseorang sebelum Engkau menguji dan melihat kesabarannya. Dan kami merasa sejak kami hijrah, ujian yang Engkau berikan kepada kami belumlah mampu menunjukkan bukti keimanan kami. Belum ada apa-apanya ujian yang kami alami dibandingkan ujian yang pernah Engkau berikan kepada para sahabat-sahabat Nabi-Mu ya Allah. Sehingga kami mungkin sadar suatu saat Engkau akan menguji kami lebih berat dari ini untuk melihat keimanan kami. Saat itu terjadi, kuatkanlah keimanan kami ya Allah. Janganlah Engkau jadikan kami orang yang gagal dan kalah karena menghadapi ujian itu ya Allah. Kami tahu suatu saat Engkau akan menguji kami lebih berat lagi untuk melihat keimanan kami. Engkau juga akan mungkin menguji kami untuk menggugurkan dosa-dosa kami karena kurangnya amal kami. Dan itu adalah janji-Mu ya Allah, kami yakin kepada janji-Mu. Maka kuatkanlah kesabaran kami ketika kami harus menghadapi ujian itu ya Allah. Dosa kami teramat banyak ya Allah. Amal-amal kami sangat sedikit ya Allah. Sehingga satu-satunya cara untuk menggugurkan dosa-dosa itu adalah dengan ujian-ujian dari-Mu ya Allah. Kuatkanlah kami menghadapi ujian-ujian itu ya Allah. Kami memohon perlindungan kepada-Mu dari ujian yang tidak sanggup kami pikul ya Allah. Engkau maha tahu batas kemampuan kami ya Allah. Engkau telah menguji orang-orang yang jauh lebih soleh dan lebih tulus imannya kepada-Mu di antara para sahabat. Engkau telah menguji para anbiya yang jelas-jelas sudah beriman kepada-Mu dan tidak punya dosa. Siapa kami yang tidak akan Engkau uji padahal dosa kami menumpuk di masa yang lalu ya Allah. Pasti Engkau akan menguji kami suatu saat nanti meskipun kami tidak siap saat ini ya Allah. Maka kuatkanlah hati kami jika kami harus menghadapi ujian itu ya Allah. Jika di antara kami hari ini ada yang sedang Engkau uji keimanannya, ujian fisiknya, ujian hartanya dan ujian perasaannya, kuatkanlah kami ya Allah menghadapi dan melewati ujian ini. Bukankah Engkau berjanji ala inna nasrullahi qarib? Bukankah pertolongan Allah itu sudah dekat? Ya Allah, dekatkan pertolongan-Mu kepada kami ya Allah. Jangan biarkan kami berputus asa di tengah perjalanan ujian ini ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah hati orang tua kami dalam mendidik anak-anaknya. Kuatkanlah hati kami dalam mendidik anak-anak kami. Kuatkanlah hati suami-suami kami dalam memimpin istrinya. Kuatkanlah hati istri-istri kami dalam mentaati suaminya. Ya Arhamar Rahimin, jika kami lapar, jadikanlah lapar kami sebagai penggugur dosa kami di masa lalu. Ya Arhamar Rahimin, jika kami sedih, jadikanlah kesedihan kami penggugur dosa kami di masa yang lalu.
Ya Arhamar Rahimin, jika kami sakit, jadilah sakit kami sebagai penggugur dosa kami di masa yang lalu. Ya Arhamar Rahimin, jika kami merasa khawatir, jadilah kekhawatiran kami sebagai penggugur dosa kami di masa yang lalu. Ya Arhamar Rahimin, jadikan setiap musibah dan ujian dalam hidup kami penggugur dosa kami di masa yang lalu, dan kuatkanlah kesabaran kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, kepada siapa kami harus mengadu dan curhat kecuali kepada Engkau yang Maha Tahu keadaan hamba-Nya. Kami ini lemah, kami ini fakir, kami ini tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu ya Arhamar Rahimin. Semua kami punya masalah sendiri-sendiri. Seandainya semua masalah ini kami adukan kepadamu, sedikit pun tidak akan menyulitkanmu ya Allah. Yas'aluhu man fis samawati wal ardh kulla yawmin huwa fi sya'n. Setiap hari Engkau sibuk mengurus hamba-hambamu. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Uruslah kami ya Allah, peliharalah kami dan bimbinglah kami ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, sempurnakanlah iman kami. Sempurnakanlah iman kami dengan ilmu. Janganlah Engkau jadikan kami menjadi orang-orang yang bingung dalam menentukan yang baik dan yang buruk. Ajarkanlah kami apa yang kami tidak mengerti ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ajarkanlah kami rasa syukur. Ajarkanlah kami cara bersyukur terhadap nikmat-Mu ya Allah. Seperti Engkau mengajarkan rasa syukur kepada Luqmanul Hakim padahal dia seorang budak ya Allah. Ajarkan kami untuk selalu mengingat-ingat kebaikan-kebaikan orang lain kepada kami, bukan kejahatan mereka ya Allah. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ajarkan kami cara bersyukur ya Allah. Mensyukuri nikmat iman, mensyukuri nikmat Islam, mensyukuri nikmat hidayah, mensyukuri nikmat Al-Quran, mensyukuri nikmat ukhuwah, mensyukuri nikmat keluarga, mensyukuri nikmat pasangan, mensyukuri nikmat anak-anak yang soleh, mensyukuri nikmat rezeki, mensyukuri nikmat ilmu, mensyukuri nikmat kesehatan, mensyukuri nikmat dijadikan sebagai seorang muslim, mensyukuri menjadi seorang manusia, mensyukuri menjadi hamba-Mu ya Allah. Ajarkan kami cara bersyukur. Jangan Engkau biarkan hati kami ini dipenuhi dengan rasa dengki kepada orang lain, dipenuhi dengan rasa kufur kepada diri-Mu ya Allah. Ajarkan kami rasa bersyukur. Hanya dengan cara bersyukur yang baik kami akan merasakan kebahagiaan hidup ya Allah. Ajarkan kami rasa bersyukur sehingga kami bisa menghargai setiap kebaikan orang-orang yang mencintai kami. Kadang mereka begitu tulus mencintai kami, tetapi kami memungkirinya karena kami tidak menyadari bagaimana cara mereka mengekspresikan kecintaan mereka ya Allah. Kami mengingkari kebaikan orang lain karena kami tidak faham kebaikan yang mereka berikan. Ajarkan kami cara menghargai kebaikan orang lain ya Allah. Terutama kebaikan ibu kami ya Allah, yang kadang kami merasa ibu kami terlalu sering merepotkan diri kami, padahal itu adalah bentuk kasih sayang dan perhatiannya kepada kami. Ayah kami yang terlalu sering kami rasakan menasihati atau mungkin memarahi kami, padahal marahnya karena dia sayang kepada kami ya Allah. Suami kami yang terlalu banyak menasihati kami seolah-olah dia tidak rela jika kami merasakan kebahagiaan, padahal justru karena dia sayang dan ingin menggiring kami ke surga-Mu ya Allah. Ajarkan kami cara menghargai kebaikan dari orang lain ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, berilah pertolongan-Mu kepada kaum muslimin di seluruh dunia, kepada kaum muslimin di Suriah, kepada kaum muslimin di Palestina, kepada kaum muslimin di Yaman, kepada kaum muslimin di Rohingya. Ya Arhamar Rahimin, hanya doa-doa yang naik ke hadapan-Mu inilah yang bisa kami lakukan untuk menolong dan memberi perhatian kepada saudara kami di seluruh dunia ya Allah. Kami bermunajat kepadamu untuk pertolongan saudara-saudara kami yang sedang dikepung oleh orang-orang yang memusuhi agamamu di Palestina ya Allah. Ya Allah, rahmatilah para syuhada kami, anak-anak kami yang mati dalam keadaan dizolimi, putri-putri kami yang tertindas, perempuan-perempuan kami yang dilecehkan, orang tua kami yang disakiti. Ya Allah, saudara-saudara kami yang terusir dari rumahnya, tolonglah mereka ya Allah. Dan jadikanlah kami orang yang jauh lebih bisa bersyukur karena keadaan kami jauh lebih baik daripada keadaan mereka ya Allah.
Jadikanlah kami salah satu di antara penolong-penolong agamamu ya Allah. Ya Allah, bantulah dakwah kaum muslimin di Indonesia ya Allah. Bantulah dakwah kaum muslimin di Indonesia ya Allah. Berikanlah hidayah-hidayahmu kepada pemuda-pemuda Indonesia ya Allah. Berikanlah hidayah-hidayahmu kepada pemuda Bandung ya Allah. Berikanlah hidayahmu kepada perempuan-perempuan pemuda dan pemudi Indonesia ya Allah. Jadikanlah kami para pemuda ini sebagai awal dari kebangkitan Islam di Indonesia ya Allah. Jadikanlah kami agen-agen dakwah penerus perjuangan Rasul-Mu ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami sibuk dengan urusan pribadi kami dan mentelantarkan hak-hak agama kami ya Allah. Jadikanlah kami para kesatria-kesatria Islam. Jadikanlah kami para pejuang-pejuang Islam. Sebagaimana Engkau menghijrahkan Umar dari musuh menjadi pembela-pembela Islam ya Allah. Lahirkanlah dari tulang sulbi kami para mujahidin ya Allah, orang-orang yang akan meneruskan perjuangan Khalid ibn Walid ya Allah, Salahuddin al-Ayyubi. Lahirkanlah dari rahim-rahim istri kami seorang pemimpin-pemimpin yang adil ya Allah, sebagaimana lahir dari ibunya Musa, sebagaimana lahir dari rahim-rahim para sahabiat, seorang laki-laki yang bernama Umar bin Khattab yang adil, lahir dari rahim seorang perempuan, seorang laki-laki yang bernama Ali bin Abi Thalib, Nuruddin Zinki. Ya Allah, perbanyaklah orang-orang soleh seperti itu di Indonesia ya Allah. Seorang ulama yang soleh, seorang pemimpin yang soleh, seorang yang kaya yang soleh, seorang yang miskin yang soleh, seorang anak muda yang soleh, seorang perempuan yang solehah. Perbanyaklah orang soleh di antara kami ya Allah. Kami rindu keadaan di negeri kami seperti Madinah di masa Rasulullah SAW. Kami rindu melihat masjid-masjid kami dipenuhi oleh anak-anak muda ya Allah. Kami rindu ingin melihat perempuan-perempuan kami menutup auratnya dengan rasa malu ya Allah. Kami rindu melihat seorang ayah mendidik anaknya datang ke masjid ya Allah. Kami rindu suasana Madinah di masa Rasul, Madinah di masa Umar bin Abdul Aziz, atau keadaan kaum muslimin di masa Nuruddin Zinki. Ya Arhamar Rahimin, terimalah doa-doa kami ya Allah, meskipun masih kurang sekali amal-amal kami.